Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita nanti akan menerima tubuh dan darah Tuhan bersatu dengan kita. Saudara, dikasih Tuhan itu bukan sekedar roti, anggur, tapi ada satu nilai iman di dalamnya. Karena ada satu nilai iman, maka kita harus menerima itu dengan iman. Kalau tidak dengan iman, maka perjamuan Tuhan itu ketika kita terima tidak membawa sesuatu, tidak berdampak. Tapi kalau kita menerima tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur, perjamuan Tuhan ini dengan iman, maka akan mendatangkan kuasa dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau kita menerima tanpa iman, maka itu bahkan bisa mendatangkan celaka. Kenapa? Orang menerima perjamuan kudus tanpa iman itu sama saja menghina tubuh dan darah Tuhan. Kalau menghina tubuh dan darah Tuhan, jelas itu mendatangkan hukuman. Memang ini roti betul, memang ini anggur betul, tapi ini bukan sekedar roti dan anggur. Bukan berarti kemudian kalau makan roti dan minum anggur itu perjamuan kudus. Tapi tidak bisa kita sama ratakan. Karena orang di pinggir jalan di perempatan ada di puasa rendah kadang mungkin juga minum anggur. Wah, itu perjamuan kudus ya. Itu perjamuan kusut, saudara. Harus minum jadi kusut semua gitu. Tapi kalau kita menerima ini di dalam ibadah dan kita menerima dengan iman, ini adalah tubuh Kristus, ini adalah darah Kristus, maka oleh kuasa tubuh dan darah Kristus akan terjadi pemulihan. Amin. Sampai Alkitab mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi apa? Sembuh. Darah Kristus. Ketika kita terima dengan iman, kuasa darah Kristus itu nyata dalam diri kita. Tetapi kalau kita tidak menerima dengan iman, itu menghina tubuh dan darah Tuhan, dan itu mendatangkan hukuman. Tidak menerima berkat, tapi malah menerima hukuman. Maka selalu ketika kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan, gereja akan memberitahu minggu depan ada perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara yang sudah dibaptis supaya mempersiapkan diri. Saudara yang kasih Tuhan, jadi untuk menerima menyatukan tubuh dan darah Tuhan itu perlu persiapan diri. Kita menguji. Kenapa? Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Korintus, ketika mereka dengan sikap yang tidak benar menerima tubuh dan darah Tuhan, bukan berkat yang terjadi. Bahkan Rasul Paulus mengatakan tidak sedikit di antara kamu yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri dan tidak menerima dengan iman tubuh dan darah Kristus. Tetapi sebaliknya kalau kita menerima dengan iman, dengan kita menyadari ini bukan sekedar roti dan anggur, tapi ini adalah bukti kasih Allah, penyerahan diri Kristus pada kita, maka ada kuasa di dalam. Amin, saudara. Jadi ketika kita menerima perjamuan kudus, ini ada satu proses di dalamnya, kita bersatu dengan Kristus. Kalau kita terus bersatu dengan Kristus, maka kita akan serupa dengan Dia. Sama seperti visi gereja kita, menyelamatkan dan memuridkan jiwa-jiwa supaya apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Ketika saudara menerima perjamuan Tuhan, mungkin kita sudah lupa berapa kali kita menerima perjamuan kudus, kita mengikuti perjamuan kudus. Mungkin kita sudah lupa. Tapi mari kita mulai tanamkan dalam diri kita bahwa ketika saya menerima perjamuan kudus, saya bersatu dengan Kristus, maka dalam iman saya sedang bertumbuh supaya serupa dengan Kristus. Amin. Mungkin hal ini tidak pernah muncul dalam benak kita. Ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, ini tidak pernah berpikir bahwa melalui hal itu saya bertumbuh supaya serupa dengan Kristus. Mulai hari ini mari kita tanamkan bahwa setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus dengan iman dalam roh, mari kita ambil bagian, saya sedang bertumbuh supaya serupa dengan Kristus. Nah, kita akan lihat di beberapa kali ini. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2.
Bagi Bapak Ibu Saudara di rumah, silakan juga membuka Alkitab Saudara di kitab Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus dan hari ini kepada saudara dan saya, supaya apa? Jadilah penurut Allah. Sama seperti apa? Sama seperti Kristus. Hidup dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan. Saudara, kasih Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah direncanakan. Bahkan Alkitab mengatakan sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau dunia belum dijadikan saja, itu sudah ada dalam rencana Tuhan bahwa Dia akan jadi manusia, Dia akan mati, Dia akan menebus dosa kita. Allah Putra, Dia datang sebagai manusia dan mati menggantikan kita. Nah, kita akan melihat bagaimana apa yang Rasul Paulus katakan bahwa Kristus menyerahkan diri ini. Kita harus garis bawahi, saudara, ketika Kristus Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu karena penyerahan dirinya. Itu bukan rekayasa manusia. Tapi kematian Kristus itu memang kenapa? Karena Ia menyerahkan dirinya. Kalau Kristus, kalau Tuhan Yesus tidak pernah menyerahkan dirinya, tidak akan pernah ada salib. Mungkin orang berkata, loh, kan yang menyerahkan Tuhan Yesus itu Yudas. Nah, memang betul. Tapi itu bukan kehendak ataupun bukan rencana Yudas dari semula. Bahwa planning Tuhan Yesus untuk mati kayu salib itu sudah rencana dari masa kekal sampai kekal. Kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkan dirinya, tidak ada peristiwa salib. Itu yang harus kita bawahi. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus semua itu adalah rencana yang disusun oleh Tuhan sendiri. Sebagai salah satu bukti saja. Kalau Kristus, kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkan dirinya, tidak ada salib, itu mudah sekali. Sebagai contoh, misalkan ketika Tuhan Yesus di taman Getsemani, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Yahudi datang dengan pasukan, dan kemudian mereka bertanya. Yudas datang duluan mencium Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan bertanya, siapa yang kamu cari? Nah, kemudian mereka berkata, Yesus, orang Nazaret. Kamu tanya, ketika Tuhan bertanya, siapa yang kamu cari? Terus mereka katakan, Yesus orang Nazaret. Apakah Tuhan Yesus kemudian melayu gitu? Wah, jebirit siapa ya? Terus kemudian Tuhan lari gitu, bisa bunyi? Tidak, Tuhan cuma katakan, aku yang kamu cari, akulah dia. Betul tak? Nah, ketika mereka mendengar akulah dia, apa yang terjadi dengan orang-orang tadi? Apa, saudara? Siapa aku? Pingsan. Kalau mau melarikan diri kan gampang, atau melayu kabeh, semaput kabeh ketinggal lunga. Kalau misalnya Tuhan berkata, "Wes semaput 30 tahun" gitu kan. Semaput 30 tahun ini rasanya kayak apa? Mudah sekali toh kalau Tuhan itu mau lari, enggak? Tapi karena Tuhan mau menyerahkan diri, maka mereka ditanya kembali. Dan Tuhan berkata, karena itu waktunya bagi kamu untuk bertindak. Salib itu semua terjadi karena penyerahan diri Kristus, bukan kepahlawanan Yudas. Karena ada seorang teolog yang mengatakan, bahkan sampai hari ini juga dikatakan, wah itu karena jasa Yudas. Kalau Yudas tidak menyerahkan diri, Tuhan Yesus tidak akan mati di kayu salib. Saudara, siapa yang lebih berkuasa? Yang punya alat atau alatnya? Nah, alat itu bagus. Ini renek sing gunake, renek sing mengoperasikan enggak bisa apa-apa. Betul enggak? Misalnya mesin eskavator, begu, ya namanya lainnya begu.
itu kan apa ini loh, jari-jarinya itu kan tajam sekali, betul kan? Itu rumah yang dibangun, dicor aja begitu di anu dibrok kan gampang. Aspal yang begitu keras itu di apa? Kalau itu kan mudah sekali. Itu kuat sekali logamnya. Itu misalnya mengingat gini nyamplok truk itu tapi guling. Tapi begitu itu nggak ada, eskavator itu nggak ada yang mengoperasikan, kayak menengah itu kan. Alat itu tergantung pada yang mengoperasikan. Semua terjadi bukan karena Iblis, tapi karena Allah yang mengatur. Dan Yudas dia jatuh, dia diperalat oleh Iblis. Tapi kita mau garis bawahi peristiwa salib itu karena Kristus menyerahkan dirinya. Kristus menyerahkan diri dan terjadilah yang namanya salib. Nah, menyerahkan di sini, kata menyerahkan mesti kita garis bawahi maknanya siapa. Kata menyerahkan itu bukan seperti ada penjahat, orang misalkan ini dalam terjadi kasus kejahatan, terjadi satu misalkan pembunuhan dan kemudian orang ini dicari, ya, dia pergi ke hutan-hutan, digolek-golek orang ketemu. Nah, tapi akhirnya entah kenapa orang ini pun sadar. Terus dia datang ke kantor polisi dan kemudian menyerahkan diri, ngakoni kesalahannya dan dia diproses ya silahkan, menyerahkan diri. Lalu apakah Tuhan Yesus menyerahkan diri seperti itu? Tidak. Ingat, Tuhan Yesus bukan penjahat, saudara. Walaupun hari itu diperlakukan seperti penjahat. Hukuman salib pada masa itu hukuman yang paling kejam dan diberlakukan satu pada tokoh-tokoh yang dianggap membangkang pada pemerintah Romawi. Kemudian kepada penjahat-penjahat yang membahayakan. Nah, dua orang di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus itu bukan orang baik, tapi mereka penjahat. Dan karena mereka dianggap membahayakan, maka mereka dihukum dengan cara seperti itu. Jadi pada hari itu Tuhan Yesus diperlakukan seperti penjahat. Tapi mari kita garis bawahi, Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu bukan seperti penjahat yang menyerahkan diri, bukan. Lalu seperti apa maknanya? Tuhan Yesus menyerahkan diri itu punya makna itu melakukan dengan sukarela, memberikan dirinya untuk menjadi pengganti. Itulah makna penyerahan diri. Nah, maknanya di mana? Mari kita melihat bahasa aslinya. Kata menyerahkan itu di dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata paradidomi. Nah, paradidomi itu memberikan dirinya kepada orang lain. Seseorang dikatakan menyerahkan diri berarti dia memberikan dirinya pada orang lain. Artinya secara sukarela Tuhan Yesus memberikan dirinya kepada kita untuk kebaikan kita. Kalau kita membaca ayat kedua dikatakan di situ ada satu alasan yang Tuhan lakukan bahwa dia memberikan dirinya kepada kita itu karena kasih. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa kematian Kristus itu adalah kematian untuk menggantikan kita. Nah, dia disebut sebagai anak domba Paskah dan bukan kebetulan bahwa kematian Kristus terjadi pada hari raya Paskah karena sudah direncanakan. Orang-orang Yahudi pada masa dulu mereka bahkan hari ini dalam agama mereka setiap kali hari raya Paskah mereka akan mengorbankan anak domba. Untuk apa? Korban ini adalah untuk keselamatan. Biasanya imam besar akan meletakkan tangannya di atas kepala anak domba itu dan kemudian dia akan dikorbankan, dalam arti semua dosa kesalahan umat itu ditransferkan kepada si domba tadi, sehingga domba tadi mengalami penghukuman, menerima hukuman karena dia menanggung semua dosa umat. Nah, dalam peristiwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia disebut anak domba Paskah.
Itu artinya Tuhan Yesus yang menanggung, mengambil semua dosa manusia dan kemudian dibawa Tuhan Yesus, diangkut oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis menunjuk itulah anak domba Allah yang menanggung semua dosa manusia. Kata menanggung di situ itu gambarannya apa? Dipikul, digendong. Itulah anak domba, seperti anak domba Paskah yang dia kepada anak domba itu ditanggungkan semua dosa umat. Setiap setahun sekali mesti ada seperti itu, saudara, dalam ibadah Yahudi. Nah, hari itu semua dosa manusia itu ditransferkan kepada Tuhan Yesus dan dirinya menanggung semua dosa. Itulah sebabnya salah satu perkataan Tuhan Yesus di Kausalib Allah dikatakan Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sebab hari itu dengan sukarela Tuhan Yesus itu memberikan dirinya untuk kebaikan kita. Artinya apa? Segala dosa yang terjadi di masa lalu ditanggungkan kepada Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan Rasul Paulus Roma 3 ayat 25. Sudah bisa baca di rumah. Jadi penyerahan diri Kristus itu bukan seperti penjahat yang menyerahkan diri, tapi dengan sukarela Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sebagai bukti kasih untuk menanggung dosa manusia. Nah, satu hal yang menarik, saudara, bahwa makna paradidomi ini bukan sekedar dengan sukarela menyerahkan diri, tapi ada satu gambar yang luar biasa. Kata paradidomi itu berasal dari dua kata, dari kata para dan didomi. Para itu artinya di samping, dan didomi itu artinya menyertai. Menyertai untuk memimpin. Itu gambarannya sama seperti Parakletos. Begitu dia ada, dipanggil, ada di samping kita untuk menolong kita. Nah, paradidomi itu di samping dan kemudian dia memimpin. Jadi makna paradidomi itu artinya Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya pada kita untuk ada di samping kita dan kemudian memimpin kita. Itulah yang disebut dengan artinya apa? Tuhan menyertai kita. Contohnya, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara, murid-murid waktu itu pelencana. Salah satunya ada yang pergi ke satu kampung namanya Emmaus yang jaraknya kira-kira 3 mil kira-kira dari Yerusalem. Nah, salah satu dari murid itu bernama Kleopas. Dalam perjalanan Kleopas dan temannya ini membicarakan apa yang terjadi, bagaimana Tuhan Yesus disalib, dan kita mengatakan mereka pergi dengan galau, gitu ya. Galau. Nah, disitulah Tuhan Yesus datang dan Tuhan berkata, apa yang kalian percakapan? Nah, si Kleopas ini kemudian heran, apa kamu satu-satunya orang asing kok di Yerusalem ini? Apa kamu nggak ngerti tentang Yesus? Yang kami harapkan nanti akan jadi pemimpin untuk membebaskan kami dari Romawi, tapi ternyata dia mati, dia disalib. Dan kemarin murid-murid teman-teman kami mengatakan dia bangkit. Saudara, hari itu Tuhan Yesus tahu-tahu datang dan ada di samping Kleopas dan kemudian berjalan bersama menyertai. Itu paradidomi, berjalan bersama menyertai. Untuk apa? Tuhan Yesus mulai menerangkan kitab suci. Intinya Kleopas itu dibangkitkan kembali, dibawa kembali kepada pengenalannya akan firman Tuhan. Maka ketika mereka sadar bahwa itu Tuhan Yesus, Kleopas berkata, bukankah tadi ketika kita berjalan hati kita menyala-nyala? Kenapa? Karena sepanjang perjalanan itu Tuhan Yesus mengatakan semua isi firman Tuhan tentang nubuatan bahwa Mesias harus mati dan pada hari ketiga akan bangkit. Sepanjang perjalanan Tuhan Yesus menyertai. Sepanjang jalan kenangan sudah. Di situ Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus membangkitkan
Ketika mereka sedang mengalami masa susah, Tuhan Yesus hadir di samping mereka dan membawa mereka, sehingga Alkitab mengatakan, Kleopas, bukankah hati kita menyala-nyala ketika Ia menerangkan kita. Para hidupnya itu punya makna. Tuhan ada bersama dengan kita, menyertai kita dan memimpin kita. Ini kasih Tuhan hari ini banyak orang mengatakan, wah zamannya angel angel bener. Zaman kan angel urip rekoso. Kita sudah mengatakan bahwa zaman akhir itu zaman kan angel urip rekoso. Tapi ingat, di awal tahun, di akhir tahun Tuhan katakan ada badai. Di awal tahun katakan orang yang fokusnya pada Tuhan, dia tidak akan berjalan, tidak akan tenggelam dalam badai, tapi dia akan berjalan di tengah badai. Mereka akan terbang bersama dengan Tuhan. Fokus kita sampai hari ini siapa? Kalau fokus kita adalah Tuhan, percayalah Tuhan akan membawa saudara terbang. Amin. Hari ini banyak orang mengatakan, lah zamannya ya. Ketika zaman yang susah, keadaan yang sulit, itu biasanya saudara, biasanya akan ada efek domino. Efek domino itu apa? Bukan orang main domino, bukan. Jadi kalau saudara melihat di YouTube, silakan cari namanya efek domino. Itu permainan seperti kartu ditumpuk, dijejer. Itu begitu paling depan dibrokin, kira-kira apa? Belakangnya nabrak semua, betul nggak? Efek domino itu bisa membawa dampak yang besar. Ada satu perdebatan, satu marmer kecil, bahwa belakang marmer yang besar yang paling belakang besar sendiri. Satu kecil ini dibrokin, marmer yang berat besar. Artinya efek domino itu satu keadaan yang sulit menyeret kepada kesulitan yang lain. Misalnya seperti ini, hari ini hari-hari yang sulit. Orang mereka mencari nafkah susah. Nah, biasanya efek dominonya apa? Biasanya akan muncul masa krisis dan kemudian satu misalkan angka kejahatan meningkat. Karena keadaan angel, orang kemudian berbuat nekat. Yang kedua, biasanya golek pertolongan yang bukan dari Tuhan dan cepat. Dukun, apa? Saudara jangan berpikir, wah ini zamannya canggih Pak, Android gitu. Sudah zaman internet, masa dukun? Dukun orang kalah. Pak Hendi itu pernah di SMS malam-malam itu membantu mencarikan penglaris apa tanpa mahar kan. Sing SMS siapa juga nggak tahu, nggak terdaftar di nomornya. Diiklan gitu ternyata. Terus ada juga orang nggak ngerti. Ternyata orangnya ditaruh di boneka-boneka yang tidak pernah kita pikir bahwa kalau zaman dulu kan toko yang patung, toko yang apa, sekarang lain lagi, toko boneka. Bonekanya itu amit-amit, imut-imut maksud saya. Ternyata di dalamnya ditaruh dengan roh jahat seperti itu, ditamaki. Akhir zaman orang tidak memperdulikan lagi agama itu terjadi. Bertuhankan pada perutnya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Ingat, para didomi, Kristus menyerahkan diri, bukan sekedar Kristus Tuhan Yesus menyerahkan dirinya menjadi tebusan, betul. Tapi para didomi itu juga punya makna. Dia ada di samping kita, dia bersama kita. Ketika kita galau, ingat, Kristus ada bersamamu, memimpin. Nah, pertanyaan adalah, apakah kita mau serahkan kendali hidup kita pada Kristus atau kita mau jalan sendiri? Ada satu pujian lama, kita dapat jalan sendiri. Terus gimana?
mampu dan tidak bisa berjalan sendiri. Amin. Tapi percayalah, ketika kita tidak mampu, paradidomi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita dan Dia tidak diam. Dia datang pada saat yang tepat dan Dia menguatkan kita. Mari serahkan kembali hidup kepada Tuhan. Kristus menyerahkan diri, memang betul Dia menyerahkan dirinya untuk mati bagi kita. Tapi Dia menyerahkan diri itu sama seperti juga kemudian ada bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita dan memimpin kita. Tuhan ingin, Tuhan mau mengambil kendali hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan yang mengendalikan kita, apa kita tahu? Tujuannya selalu baik. Amin. Tuhan gak pernah membawa kita kepada kecelakaan, karena Tuhan gak punya rancangan kecelakaan. Amin. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan berkata, aku tahu segala rancanganku yang ada pada kamu, yaitu rancangan hari depan yang penuh. Hari depan yang penuh apa? Harapan. Ketika Tuhan yang mengendalikan kita, di depan kita masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Ingat, Kristus menyerahkan diri, paradidomi, berarti Dia mau mengendalikan kita dan sampai pada hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau kita tahu Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya bagi kita untuk mengendalikan kita, memimpin kita pada satu hari depan yang penuh harapan, lalu bagaimana dengan kita? Nah, Rasul Paulus mengatakan, menasihati kita, marilah kita menjadi penurut Allah. Penurut itu apa sih? Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penurut itu adalah orang yang suka nurut, tidak melawan, patuh. Yang Tuhan mau dari kita itu apa sih? Kita nurut. Misalkan, saudara kasih Tuhan, saudara pergi dengan seseorang, saudara yang nyopir atau saudara naik motor, dan kemudian si mau bonceng kayak itu, kira-kira nih saudara ngerti goni, dan orang itu nggak ngerti tujuan, nggak ngerti arah tujuannya, saudara aja lah mau kira-kira. Saudara di depan naik motor, mau bonceng kayak itu satu tujuan, dia pengen pergi satu tempat dan dia nggak tahu tempatnya mana, dan saudara yang ngerti tempatnya. Tapi kemudian dia ngomong, lewat ini orang jalanin betul-betul baik, padahal dia nggak ngerti tujuannya. Kira-kira saudara gimana? Aneh ya orang seperti itu. Bukankah kita kadang-kadang seperti itu dengan Tuhan? Tuhan yang ada di depan kita, mengendalikan kita, kadang-kadang kita interupsi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak mau nurut dengan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, karena itu marilah kita jadi penurut Allah, tidak melawan, patuh, orang yang suka nurut. Itu yang Tuhan inginkan. Ada kepatuhan, ada ketaatan pada perintah, penurut. Itu dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tapi apa sih makna penurut menurut bahasa aslinya? Kata penurut itu dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata mimetes. Mimetes bahasanya. Mimetes itu di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata imitator. Dari kata ini kemudian juga ada kata imitasi. Tahu imitasi tidak? Nah, misalkan imitasi itu kan barang tiruan ya. Ada yang mengatakan KB, kaum imitator. Artinya itu imitator itu peniru gitu. Suka niru-niru. Barang imitasi adalah satu produk yang dibuat mirip atau seperti barang yang asli, tapi dengan kualitas yang jauh lebih rendah. Nah, misalkan ada satu orang, wah aku tuh kuces, merek
mereka langsung casih. Ini kok tinggal cepat panas. Regane piro? 30.000. Samsung kok 30.000 Samsung iso pun. Ternyata apa? Itu barang tiruan. Ini sepertinya sama. Itu pada setengah aja nggak sampai harganya. Berarti barang tiruan itu seringkali merusak pasaran, ya. Banyak barang tiruan yang beredar, namanya di BM, black market, entah itu barang elektronik atau suku cadang kendaraan atau banyak lagi. Itu dibuat mirip seperti aslinya, tapi dengan kualitas yang jauh, sehingga kadang-kala misalkan itu suku cadang kendaraan bermotor, itu barangnya itu ternyata barang palsu. Begitu dipasang, bukannya motornya tambah baik, malah tingklotak gitu. Warnanya mungkin malah jadi minir gitu ya. Kalau tadinya ngebas, sekarang minir gitu motornya. Yang numpak bingung, bianyel. Jadi intinya barang imitasi itu begitu disejajarkan dengan yang asli, itu kualitasnya akan jauh. Nah, biasanya barang imitasi juga akan dibuat bentuknya serupa dengan barang yang asli. Satu kali dulu saya pernah diceritani oleh salah satu jemaat, Mas Eliezer. Beliau kan seorang aparat, cerita, kan itu HP hati-hati lah kenapa? Ternyata ono barang HP ini bentuknya podo, mereknya podo, Samsung. Ini ternyata bukan Samsul Arifin. Artinya itu bukan produk asli dari Samsung Corporation. Tapi ada seseorang yang bisa meniru. Nah, kemudian begitu dicek, RAM-nya ternyata beda, terus prosesornya ternyata beda. Nah, itu merusak pasaran. Tapi secara fisik dari luar dijajal itu sing enggak jeli, podo persis. Cuman tulisannya A dan Samsung itu rada beda. Kemudian barang imitasi juga seringkali dipakai untuk modus penipuan. Artinya barang imitasi seringkali dikonotasikan kemudian dipakai untuk kejahatan, untuk ngapusi orang. Tapi yang saya mau ambil di sini adalah bahwa imitator atau imitasi itu adalah sesuatu yang dibuat menyerupai aslinya. Mudah ya maksud saya? Barang imitasi itu mirip, sama seperti aslinya, tapi itu berbeda dan kualitasnya jauh berbeda. Nah, Tuhan mau kita ini jadi namanya imitatornya Tuhan, meniru-niru Tuhan. Itulah yang menjadi visi gereja kita, saudara. Menyelamatkan, memuridkan jiwa-jiwa menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Gen mirip Kristus. Tuhan ingin bahwa hidup kita ini mirip Kristus, saudara. Dalam pandangan teologi, orang Kristen itu disebut Kristus kecil. Artinya apa sih? Mereka adalah orang-orang yang diberi kuasa seperti Kristus, tapi mereka bukan Kristus. Tapi mereka akan hidup seperti Kristus. Itulah makna Kristen aslinya. Dikata Kristen ketika muncul di Antioquia itu adalah sebutan untuk orang-orang yang percaya pada Kristus dan mereka hidup seperti Kristus. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mengatakan aku wong Kristen, itu apakah kita sudah hidup menjadi imitatornya Tuhan? Kita mau menjadi imitasinya Tuhan. Artinya apa? Supaya hidup kita itu
bertumbuh supaya serupa, segambar dengan Kristus. Ingat, ketika Tuhan menciptakan manusia, apa yang Dia katakan? Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa siapa? Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah membuat saudara dan saya segambar serupa dengan ciptaan yang sudah ada. Ciptaan sudah ada apa? Tumbuhan. Tidak, kita nggak pernah dibuat serupa, digambar dengan tumbuhan. Ya sudah ada apa? Hewan. Tuhan tidak pernah membuat kita diciptakan segambar serupa dengan hewan. Nek justru manusia malah gawe teori dhewe, manusia itu saka hewan, gitu. Jadi apa? Hewan. Sejenis monyet. Ya, saudara tak sebut anak monyet tahu enggak? Enggak kenal. Kita anak Tuhan, betul enggak? Dari semula sebenarnya kita itu sudah di-planning Tuhan jadi imitasinya Tuhan. Tuhan inginkan itu gemplek, nampak seperti Tuhan, maka dikatakan apa? Segambar, serupa dengan Tuhan. Nek bahasa lainnya itu kita itu sebenarnya Tuhan planning jadi fotokopinya Tuhan. Gambar Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dalam bahasa Latin imago Dei. Dari kata image, bahasa Inggrisnya imago itu gambar, Dei itu Deus Tuhan. Planning Tuhan ketika kita diciptakan itu sudah jadi imitatornya Tuhan, niru Tuhan. Sejak semula ketika manusia diciptakan dari zaman Adam sampai zaman Adam Jordan sekarang ini, Tuhan itu sudah punya planning dan kita mengimitasi Tuhan. Sehingga ketika ada sesuatu terjadi, orang berkata kayak di satu daerah di Tiongkok, kayak lu gowonernya ngomongin Yesus, wis mesti engko mari. Mereka menyebut orang mesti ngomongin Yesus. Kenapa? Karena orang-orang di sana melihat, orang-orang percaya hidup seperti Kristus. Nah, itu yang jadi visi gereja kita. Menyelamatkan dan memuridkan jiwa-jiwa menjadi apa? Serupa. Nah, kalau boleh saya sebut dengan bahasanya, ketika Tuhan memberi visi pada Bapak Gembala kita, itu Tuhan duwe planning melalui gereja gen kita ini ketok koyok imitasi nih Tuhan. Waduh, itu yang Tuhan inginkan. Lalu apa boleh dengan perjamuan kudus? Ketika kita menerima perjamuan kudus, marilah kita punya konsep. Saya menerima tubuh dan darah Kristus supaya saya diberi kekuatan untuk serupa dengan Kristus. Maka dikatakan di sini kita ini anak-anak. Bisa tahu? Ada satu anggapan, bukan anggapan, pendapat, dan itu memang betul. Secara psikologi, anak-anak itu disebut sebagai peniru yang ulung. Saudara mungkin melihat iklan-iklan di televisi, bagaimana anak-anak itu niru-niru bapak ini. Ada istilah like father, like son. Mereka suka niru. Ada iklan, bapaknya mengerjakan buat alat pertukangan, anaknya buat mainan pertukangan melok-melok. Kenapa? Dia niru-niru. Anak-anak itu peniru yang ulung. Itu kata seorang psikolog anak. Nah, pertanyaannya, kita ini kan anak-anak Tuhan, betul nggak? Apakah kita ini sudah jadi peniru yang ulung? Artinya apa? Kita mau meniru Bapa kita di surga, Tuhan Yesus. Ketika nanti saudara menerima tubuh dan darah Kristus, mulai mari kita tanamkan, saya mau menjadi penurut Kristus. Saya mau jadi imitatornya Tuhan. Saya ingin bertumbuh dengan tubuh dan darah Kristus. Saya akan hidup seperti imitasinya Kristus, serupa dengan Kristus. Jadi dari semula, ketika manusia diciptakan Tuhan itu
Tuhan itu sudah punya plan-nya. Kenapa? Saudara dan saya itu biar disebut imitator Kristus. Dan koyo barang KW, tapi KW ini sama Kristus. Nah, kita kan nggak bisa menggantikan Kristus, betul nggak? Barang KW itu nggak bisa menggantikan aslinya, betul nggak? Tapi Tuhan ingin kita itu seperti KW di Kristus. Maksudnya apa sih? Kita ini sama seperti Kristus. Nah, jadi kan nanti saudara menerima tubuh dan darah Kristus, tanamkan dalam hati, melalui tubuh dan darahnya saya akan bertumbuh jadi imitator Kristus. Saya akan bertumbuh jadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari ambil waktu sejenak, persiapkan diri untuk kita menerima tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu saudara yang di rumah, persiapkan hidupmu. Milikilah visi dalam dirimu. Saya mau jadi imitasinya Kristus. Supaya apa? Supaya orang itu melihat Kristus di dalam saya. Ada satu berkat yang luar biasa ketika Kristus di dalam kita. Tuhan berkata, "Jikalau aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerima." Amin. Hari ini, walaupun dalam masa yang susah, percayalah, ketika saudara di dalam Kristus, menurut Kristus, sesuatu yang besar dapat terjadi dalam hidupmu. Amin. Maka biarkan Kristus yang memimpin kamu. Para hidupmu, Kristus datang bersamamu dan memimpin.